Selamat pagi pemirsa, seputar info berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Dea Istiqomah, yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Jakarta, CNN Indonesia. Penelitian data awal oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan COVID-19 varian Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini. Berdasarkan data yang ada saat ini, Omicron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadinya penularan antar masyarakat. Demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP Minggu 12 bulan Desember. Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omicron sudah menyebar di 63 negara. Mereka melihat Omicron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tak berdominasi. Namun, mereka juga mencatat penyebaran cepat COVID-19 varian Omicron di Inggris, yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta. Meski demikian, WHO menegaskan bahwa data yang ada saat ini masih kurang. Mereka pun belum dapat memastikan tingkat penularan Omicron tinggi karena lebih mudah menembus respon imun atau memang lebih cepat menular. Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa data awal menunjukkan Omicron menyebabkan pengurangan efikasi vaksin, terjadi infeksi dan penularan COVID-19. Terlepas dari temuan tersebut, WHO menekankan bahwa infeksi virus corona varian Omicron sejauh ini hanya menyebabkan gejala ringan. Mereka masih mengumpulkan data untuk menentukan tingkat keparahan klinis Omicron. Penelitian ini masih terus dilakukan setelah Afrika Selatan melaporkan temuan varian baru tersebut ke WHO pada 24 November lalu. Sejak saat itu, banyak pakar memang menyebut Omicron lebih cepat menular dan kemungkinan dapat melemahkan vaksin yang sudah ada saat ini. Kendati demikian, sejumlah produsen vaksin menyatakan bahwa suntikan mereka masih efektif melawan Omicron. Pfizer atau BioNTech bahkan menyebut 3 dosis vaksin mereka masih efektif menangkal varian baru itu. Selanjutnya permisah, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Samorende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api. Di kawasan Plutuk Samorende, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat bereaksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki
karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, sejak ini saat datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang bisa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada permisa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda. Karena hal-hal tidak diinginkan bisa datang kapan saja, di mana saja. Selanjutnya permisa, berita terakhir sekaligus menutup acara berita, yakni datang dari kota Pandeglang, di mana kota Pandeglang memiliki banyak wisata, dari mulai pegunungan hingga lautan, dan mempunyai banyak kuliner lainnya. Yakni ada kuliner yang unik serta menarik, yaitu balok babakan, yang ada di daerah Menes. Berikut cuplikannya. Kue balok adalah kuliner tradisional khas Menes yang enak, gurih, dan bikin ketagihan. Kue balok yang terbuat dari singkong direbus dan ditumbuk halus, ditaburi sejenis serundeng campuran bawang goreng. Orang luar daerah Menes banyak yang mencari jenis panganan yang satu ini karena rasanya yang gurih, unik, banyak disukai tua maupun muda. Kue balok seolah sudah menjadi makanan cemilan yang wajib di pagi hari buat orok Menes, sebutan akrab orang Menes. Apabila dipadukan dengan minuman badrek, maka cita rasa kue balok akan lebih semakin terasa nikmat. Sentra kue balok yang ada di wilayah Menes hanya ada dibuat dua tempat, yakni di daerah Babakan arah Labuan dan Ciputri yang dekat dengan kawasan Cimanyi. Menurut salah satu warga setempat, sebut saja Endi, mengatakan bahwa kue balok Menes sudah terkenal sejak zaman dulu dan pembuatnya pun turun-temurun. Oleh karena itu, tak lengkap rasanya bila berkunjung ke daerah Menes tidak membawa oleh-oleh yang satu ini. Bila Anda penasaran dengan kue balok tradisional kota Balok ini, maka Anda wajib datang langsung ke daerah Menes, karena kue balok ini tidak dijual di luar daerah Menes. Menurut pengrajin kue balok, makanan yang terbuat dari singkong tersebut tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Kue balok Menes hanya bertahan sekitar 12 jam sejak diproduksi. Oleh karena itu, apabila Anda akan menjadikan kue balok sebagai oleh-oleh dibawa ke rumah di luar daerah Menes, maka harus diperhitungkan lama perjalanan dari Menes ke tempat tinggal Anda. Harga kue balok Menes cukup murah, perbungkus hanya 3.000 ukuran kecil dan 5.000 untuk ukuran besar. Apabila Anda membeli banyak, maka akan lebih murah lagi dan biasanya akan diberi bonus beberapa bungkus. Sekian berita yang dapat disampaikan. Saya Dea Istiqomah, pembawa acara pagi ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari.